Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk melaksanakan suatu kegiatan calon guru penggerak, yaitu aksi nyata budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi teladan kita, dan juga Nabi yang membawa perubahan besar di muka bumi ini. Mudah-mudahan nanti di hari kemudian kita mendapatkan syafaat daripadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan paparan dari calon guru penggerak yakni Ibu Tasriani terkait tentang aksi nyata budaya positif, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Wajo, yaitu Bapak Andi Munawir SPD DPD. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek UPT SMA Negeri 11 Wajo, yang saya hormati Bapak Ibu pembina dan pegawai, yang terkhusus Ibu Tasriani sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini ya kita banyak kegiatan pesta kita bisa bersama-sama di sini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, yang insyaallah akan memberikan kita syafaat ya. Dan beberapa teman yang daftar sebagai PJP angkatan 11. Tentu kita berdoa bahwa dan semakin banyak angkatan, semakin banyak juga dari Bapak Ibu pembina dari SMA 11 yang lolos menjadi calon guru penggerak. Akhirnya nanti menjadi guru penggerak. Tentunya itu akan berpengaruh ke rapor pendidikan kita. Jumlah guru penggerak, kepala sekolah penggerak itu berpengaruh kepada rapor pendidikan. Begitu juga teman-teman yang lanjut S2, kemudian yang menjadi guru profesional, itu juga akan berpengaruh kepada kualitas dari rapor pendidikan kita. Begitu juga dengan kuantitasnya. Kemudian pada hari ini tentu kami berterima kasih karena sudah diberikan waktu untuk memperbanyak materi-materi, khususnya materi guru penggerak, bisa didiseminasikan kepada teman-teman yang ada di sini. Tentu ini butuh persiapan dari teman-teman, kemudian butuh juga kekuatan mental yang luar biasa karena berdiri di teman-teman yang lain itu berbagi, itu menjadi tujuan dari program guru penggerak ini, bahwa kita bisa saling berbagi. Ini harus menjadi satu kebiasaan di dalam komunitas pelajar nanti ya. Komunitas pelajar kelas 10. Jadi sebenarnya ini sudah ada 2 materi, ini materi yang ketiga.
Nah, kekurangannya kita tidak membuat flyer ya, berdasarkan kemarin pertemuan di harusnya Ibu buat poster, flyer bahwa ini ada kegiatannya begini. Nah, selain kita guru penggerak juga sebagai kegiatan dari komunitas belajar. Telah gabung dengan seluruh kepala SMA, SMK, SLB ya, se-Kabupaten Wajo yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Dinas Provinsi Andi Ibrahim ya, Dr. Andi Ibrahim. Kemudian tentu ke depan untuk kegiatan komunitas belajar ini saya mohon bantuan dari Bapak Ibu guru penggerak ya. Sebelum ada Bapak Ibu-ibu guru penggerak. Saya juga termasuk kalau itu bisa Bapak Ibu. Ya, seandainya tidak ada ya terlepas ibu-ibu guru penggerak. Ya, alhamdulillah ini sudah ada rekan kita. Jadi nanti Ibu Sunarti juga bertugas untuk diseminasi ya, apa yang kira-kira minggu depan ya, bisa kita cari satu hari gitu, untuk kegiatan ini. Apakah hari Jumat? Setelah salat Jumat ya, kita rutinkan apa kegiatan komunitas belajar kita setiap hari Jumat. Bagaimana membuat komunitas belajar itu ada settingnya Ibu Rianti. Dia kalau saya kan berteman di Facebook ya, setiap pembelajaran di media sosial itu selalu ada secara sepintas. Nah itulah yang kemudian bisa dikirim di PMM, bisa diupload di PMM. Ya, dia hanya pakai aplikasi yang media sosial ya, CapCut, TikTok, CapCut ya. Itu orang Indonesia itu, CapCut. Orang Inggris. Ya, jadi ini yang perlu Bapak Ibu, ada juga Ibu Hasnidar biasa juga itu. Ya, sesekali Ibu Andi Reski juga komandadorannya. Ya, saya juga berteman. Bu Reski. Bapak di Reski selalu lomba yang diposting. Ini ahli lomba. Kemudian tentu ke depan kita akan banyak berlatih ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada platform untuk pembelajaran, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kementerian atau ya silakan Bapak Ibu berkontribusi di situ. Ikuti. Kita selalu suruh siswa belajar, baru kita tidak pernah belajar. Ya? Iya. Kita selalu dorong siswa untuk maju, percaya diri, belajar, gali ilmu, baru kita tidak pernah mau mengembangkan diri. PDP, lembaga dana juga pendidikan ya. PDP saya lupa kepanjangan. Jadi Bapak Ibu bangun dari tidurnya ya. Jangan kita berharap bahwa kita bisa mendidik anak-anak seperti cara kita mendidik 5-10 tahun yang lalu. Sama terus bergeser, sama terus berubah, kodrat anak berubah. Pasti anak-anak itu harus, pasti Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan sama. Jadi seperti yang dikatakan kemarin Pak Sekretaris Dinas, kalau dulu TikTok diisi dengan hal-hal joget-joget, sekarang kita isi dengan pembelajaran. Jadi ada pembelajaran singkat gitu ya. Ini sekali-kali berarti bisa setiap hari kayaknya dia posting terus itu di dan itu iya bisa dikasih materi bagaimana triknya supaya mengambil, terutama itu pengambilan kameranya dari mana. Biasa di sini nanti baru di sini mengajar, baru itu bisa diupload di PMM. Itu yang kesimpulannya SMA 1 karena mereka punya banyak uploadan di PMM. Nah, itu mungkin dari saya terlalu panjang, nanti bagiannya Ibu sedikit sedikit. Demikian dari saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kedua Ibu CDP ini, ketiga ya, dan kepada teman-teman yang daftar bisa nanti lolos juga ya untuk menjadi calon peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Wajo, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir, serta tenaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga kita masih sempat bertemu dan berkumpul, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kita hanya untuk sharing atau berbagi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, kepada teman-teman sekalian, mohon izin pada kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 9 ditantang untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Izin ke depan. Kami akan sharing bersama teman-teman dan juga berbagi tentang budaya positif, di mana diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya mohon maaf, saya izin kepada teman-teman, mungkin saya bisa minta kesempatannya untuk berdiri dan bersama menentukan satu pasangan teman. Baik, jadi di sini saya minta kesempatannya 30 detik. Apakah ada yang berhasil membujuk tim A, dan apakah tim B yang berhasil membuka telapak tangan? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Dari kegiatan singkat tersebut, mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda atau tim B membuka telapak tangan, mengapa dan apa alasannya? Selanjutnya, dalam kegiatan ini sebenarnya satu pertanyaan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Jadi jawabannya sebenarnya di sini ada kaitannya dengan seorang guru. Apakah kita yang mengatur siswa ataukah siswa itu sendiri? Dan logikanya sebenarnya bukan guru yang mengatur siswa. Kenapa ada yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Karena si A memang benar ingin membuka telapak tangannya, bukan dari ilusi gurunya, tapi dari dirinya sendiri. Baik, dari perubahan paradigma belajar, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian saat ini berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa tentang ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika murid memilih untuk tidak melakukannya, jadi walaupun tampak bahwa guru mengontrol perilaku murid tersebut, namun hal demikian terjadi karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan dari siswanya sebenarnya, tapi karena siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol, mungkin karena keadaan atau kebutuhannya pada saat itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kemungkinan murid menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan, atau bisa saja murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat guru atau sedang berusaha. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah, berarti menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah ini mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini mungkin banyak orang dewasa bahwa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat hal-hal tertentu atau mengatur muridnya sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya perubahan dari prediktor stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rasa acuan kita atau respon melawan teori kontrol. Jadi stimulus respon tentang dunia, mungkin dia mengatakan realita kita sama, tetapi dari teori kontrol tentang dunia dia mengatakan kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi dari segi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama, namun dari segi teori kontrol dia mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrol tentang dunia mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi jika teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sementara kalau teori kontrol kolaborasi, dan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sementara kalau teori kontrol berarti model berpikir menang-menang. Selanjutnya disiplin positif. Di sini mungkin materi selanjutnya adalah terkait disiplin positif. Mungkin teman-teman perlu kita pahami apa sih itu disiplin positif. Disiplin positif tidak sebatas kepada siswa yang kita arahkan untuk berpakaian rapi, memasukkan bajunya. Tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi intrinsik. Dalam artian disiplin positif itu artinya dari dalam diri peserta didik itu sendiri, bukan dia disiplin karena takut faktor hukuman, kemudian bukan dia disiplin karena harus ditegur terus, tetapi disiplin positif yang dimaksud adalah dia dipengaruhi oleh faktor intrinsik, dalam artian faktor dari dalam dirinya, kesadaran pribadi siswa itu sendiri, dan bagaimana kita seorang guru mampu memacu kemudian membangun dari disiplin positif siswa. Selanjutnya disiplin positif dibagi menjadi 3. Disiplin positif metode pendekatan yang mengajarkan anak tanggung jawab dan membangun kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga adalah disiplin diri dapat membantu murid memahami dan menyadari perilaku mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena tekanan, ujian, ataupun hukuman. Jadi biasa peserta didik kita dikasih, oke, saya kasih reward kalau bisa ini. Sebenarnya itu menghukum sih sebenarnya. Motivasi yang diharapkan adalah motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, nilai pada profil pelajar Pancasila, kemudian sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, di sini ada 3. Motivasi yang paling rendah adalah motivasi perilaku, di mana itu timbul diakibatkan dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, siswa melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itulah motivasi yang paling
yang tingkatannya rendah. Kemudian setingkat dari itu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa kita ingin melakukan sesuatu karena dikasih penghargaan. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama dengan kita menghukum siswa tersebut, meskipun pada dasarnya itu memotivasi mereka. Selanjutnya yang kita harapkan adalah motivasi mereka adalah untuk menjadi diri yang diinginkan, kemudian menghargai diri mereka dan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya teori mengemukakan tentang baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gord, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tindakan belajar dari siswa itu sendiri itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman dan reward, penghargaan itu levelnya sama. Selanjutnya hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Hukuman berarti bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian siswa tidak dilibatkan. Misalnya ada pembelajaran matematika, tiba-tiba ada siswa yang tidak bisa mengerjakan mata pelajaran, dihukum ke depan, kemudian angkat kaki, pegang hidung, itu adalah contoh dari hukuman. Nah, kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi, dia sudah terencana, sudah disepakati, atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Berarti misalnya, oke, kalau kamu terlambat minggu depan, pertemuan berikutnya, sanksinya adalah keliling lapangan. Berarti itu adalah yang sudah disepakati, ada kesepakatan antara murid dan siswa. Selanjutnya adalah restitusi. Inilah yang diharapkan dari sikap positif, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam artian, dalam adanya restitusi, kemudian siswa melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan restitusi, mereka menyadari sendiri. Melalui proses restitusi itu mereka menyadari sendiri kesalahannya, kemudian mereka memilih sendiri apa yang menjadi keyakinan dan konsekuensinya nanti. Itulah restitusi. Perbaiki hubungan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar yang kita miliki semua. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Mungkin dari segi 5 kebutuhan dasar ini, saya bisa memberikan contoh. Misal tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun, dan ketika ayahnya ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, maka kebutuhan yang dipenuhi adalah jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Berarti itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian jawaban Dimas, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang-orang sekitarnya. Selanjutnya, jawaban Dimas, menyetir mobil itu seru. Berarti misalnya mengemudi. Berarti itu adalah kebutuhan kebebasan. Lanjut, posisi kontrol seorang guru. Di sini posisi kontrol seorang guru ada 5. Sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Mungkin singkat bahwa di sini ada contoh di saat guru berkata menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir, maka itu masuk sebagai perilaku kontrol negatif yang penghukum. Dan perilaku kontrol negatif yang kedua adalah pembuat
orang merasa bersalah. Di sini mungkin menunjukkan kekecewaan. Saya sangat kecewa, saya sangat kecewa terhadap Luna. Kenapa seperti ini, seperti ini. Berarti itu membuat siswa merasa bersalah. Selanjutnya perilaku kontrol positif sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tetapi ini bisa dikategorikan agak rendah juga. Kenapa? Karena siswa bisa saja ketergantungan. Selanjutnya sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur. Dan yang diharapkan adalah bagaimana kita menjadi seorang manajer. Mungkin saya minta kesediaan teman-teman untuk menyaksikan video terkait dengan 5 posisi kontrol, dan dengan sangat saya minta kepada teman-teman untuk kita berefleksi, merenungkan kita sebenarnya mempraktekkan posisi kontrol yang mana di antara kelimanya. Kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suruh ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, awas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang mau bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma.
ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih yang bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah bersedia menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol seorang guru. Pada kesempatan ini, saya ingin meminta kesempatan dan kesediaan dari rekan-rekan satu mewakili untuk memberikan sharing, memberikan pemaparan tentang gimana posisi kita sebenarnya, posisi pribadi Bapak atau Ibu nantinya yang paling kuat di antara 5 posisi kontrol itu. Mungkin untuk mewakili, bisa saya minta kesediaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari kelima posisi tadi, jujur saja yang biasa saya lakukan itu posisi yang pertama, iya, posisi penghukum. Tapi setelah saya melihat dari pemaparan Ibu Tasriani, insya Allah nanti pada saat melaksanakan posisi kontrol selanjutnya dan di lapangan nanti tentunya saya akan mengikuti posisi kontrol yang kelima, ya, sebagai manajer, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusriani. Selanjutnya kita pindah kepada keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas, menyusun sesuai dengan prosedur. Berarti keyakinan kelas ini kita buat antara guru mata pelajaran dengan dengan peserta didik atau pada mata pelajarannya. Dalam keyakinan kelas mungkin kita harus mengetahui dasar awalnya. Berarti kita membuatnya mungkin pada awal semester. Pada awal kita ketemu dengan peserta didik itu, kita membuat keyakinan kelas. Sebenarnya sih dari awal itu belum menjadi keyakinan kelas. Yang kita arahkan adalah peserta didik membuat sebuah peraturan kelas. Kita harus memotivasi mereka untuk bersedia menyampaikan apa sih peraturan kelas yang akan dia sepakati. Kemarin di sesi rekan kita ada pertanyaan bagaimana siswa itu kadang tidak mau bicara. Kita bisa melakukan beberapa alternatif. Ayo pacu ke motivasi mereka untuk mengikuti. Mungkin bisa saja kita pakai Padlet, kemudian mereka menulis di situ, ataukah yang seperti kemarin kita menulis di sticky note. Ya, sticky note. Silakan tulis apa peraturan kelas yang disepakati
klasik. Setelah ada peraturan kelas dari misalnya 35 siswa yang kemudian mereka tempel di selembaran di atas di plano, kertas plano, kemudian kita memilah beberapa yang sudah menjadi peraturan umum, dan peraturan kelas yang umum itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu mungkin dia masih bersifat dilarang terlambat, masih ada kata-kata negatif di dalamnya. Namun pada keyakinan kelas kita mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Mungkin ada contoh jangan berlari di kelas atau koridor, berarti kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor, berarti dia memiliki tujuan yang sama sebenarnya, hanya kita bagaimana sikap positif itu tumbuh. Dalam artian hal-hal positif, janganlah ada kata jangan dilarang, itu kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya setelah keyakinan kelas, kemudian kita ubah menjadi satu sikap. Misalnya, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan, ini contoh ya, di saat ada peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai, maka itu berarti kata kuncinya adalah keselamatan. Tadi kalau misalnya dilarang buang tidak ada sampah yang berserakan di kelas, berarti itu adalah disiplin atau kebersihan. Berarti kita mempoin-poinkan dari keyakinan kelas tersebut. Baik, keyakinan kelas. Kemudian kita pacu dengan ada format tabel T dan format tabel Y. Di format tabel T itu ada istilah nampak atau tidak nampak. Berarti dari keyakinan kelas pertama, apa sih yang diharapkan nampak dari peserta didik? Apa yang diharapkan tidak nampak dari peserta didik? Misalnya dari segi tabel T, yang diharapkan tampak itu adalah datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak tentunya tidak sering hadir terlambat. Sering hadir terlambat itu adalah yang kita harapkan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian selanjutnya ada tabel Y. Tabel Y ini kita dituntut bagaimana keyakinan kelas itu dipoinkan menjadi ada terdengar, berperilaku, dan terlihat. Misalnya terdengar itu mungkin harus mengucapkan salam pada saat masuk di kelas. Berarti terdengarnya adalah Assalamualaikum, kemudian selamat pagi. Berperilakunya berarti dicontohkan dengan berperilaku sopan dan santunnya. Kemudian yang terlihat adalah bersyukur atas apa yang masih bisa dilakukan dan diperoleh. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 hal. Tadi pada posisi kontrol guru yang terakhir yang sebagai posisi manajer, sebenarnya itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Ada 3 hal yang harus dilalui di dalamnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini mungkin di saat ada peserta siswa yang terlambat, jangan langsung kamu terlambat, dasar tukang terlambat. Mungkin untuk menstabilkan identitas, kenapa? Misalnya Sati kenapa terlambat? Teman-teman yang lain juga kadang terlambat, ibu pun biasanya juga terlambat. Tetapi itu hanya untuk menstabilkan identitas saja dulu. Selanjutnya validasi tindakan, kita memacu dia mengakui kesalahannya. Kenapa kamu terlambat? Apa alasan? Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Dan sampai pada mereka menemukan solusinya sendiri. Jadi masalah dari siswa itu sendiri, kemudian dia temukan sendiri, dia akui sendiri, kemudian solusi pemecahan masalahnya dari siswa itu sendiri. Itulah segitiga restitusi, dan kembali saya minta kesediaan teman-teman lagi untuk menyaksikan praktek segitiga restitusi di atas. Yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer
aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Udah lulus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek di kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargainya. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuai. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak Guru yang membersamai kami dalam kegiatan aksi nyata kami modul 1.4 tentang budaya positif
Dan saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada sharing atau masukan dari teman. Ya, itulah tadi paparan materi aksi nyata terkait tentang budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Tasriani SPDGR. Selanjutnya kita buka sharing. Mungkin ada yang perlu, apakah perlu dipertanyakan ataukah perlu kita sampaikan untuk bertukar pikiran gitu, dengan calon guru penggerak kita. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pemaparan yang sangat selesai yang disampaikan oleh rekan kita Mas Jadi ada beberapa poin. Pertama, budaya positif, kreativitas, posisi kontrol guru, kemudian segitiga distribusi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah dari segi penerapan segitiga distribusi yang sudah diperlihatkan tadi berdasarkan video. Pertanyaannya, apakah proses distribusi dalam diri murid perlu mendampingi, kemudian butuh waktu khusus dalam hal proses pendampingan itu, atau apakah ketika misalnya kita mendapati seorang murid yang melakukan kesalahan, penerapan segitiga distribusi pada saat itu juga ketika mendapati siswa itu, atau memang disediakan waktu-waktu tertentu dalam hal penanganan atau pendampingan segitiga distribusi itu ketika ada proses pendampingan. Kemudian ini juga terkait dengan posisi kontrol guru. Di sini posisi yang kelima adalah sebagai pendidik. Kalau memang ini benar-benar dilaksanakan oleh kita sebagai seorang pendidik, maka saya yakin tidak ada lagi yang namanya marah dan sebagainya. Dan kenapa? Yang bisa saya tangkap di sini dari segi proses kontrol dalam hal manajer, di situ kita memberikan kepada peserta didik atau murid bagaimana dia menemukan sendiri masalahnya. Yang kedua, memecahkan masalah itu sendiri sebagai bagian daripada refleksi. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama dulu tadi kita masukan untuk calon guru penggerak dalam hal ini Tasriani GM SPD, setidaknya ketika memaparkan sebuah materi mungkin ada bentuknya kontrol. Itu nanti kita hafalkan, karena kami sebagai pendengar di sini, seandainya mungkin tidak ada video tadi yang ditampilkan, mungkin kami tidak terlalu paham sebenarnya. Jadi sebaiknya di modul berikut alangkah bagusnya ketika ditampilkan kembali video-video seperti itu. Nah, dari video tersebut ada beberapa hal yang saya tanyakan di sini, termasuk posisi kontrol guru tadi ada 5. Jadi yang menjadi yang pernah kami lihat di sekolah ini, hampir setiap hari guru piket itu ketika ada siswa yang terlambat, entah apakah masuk sebagai penghukum ketika siswa diminta untuk membersihkan WC. Akan tetapi ini ada hal positifnya juga, yakni siswa sepertinya bisa menjaga kebersihan, khususnya kebersihan WC yang ada di sekolah. Apakah itu masuk sebagai penghukum atau masuk di posisi kontrol seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau tidak salah, saya dengar tadi ada orang dewasa berhak memaksa, tidak paham di situ maksudnya. Ada materi yang saya dengarkan seperti itu. Kemudian ada disiplin dalam bentuk konsekuensi, kali ini di lapangan. Apakah teman-teman tidak masuk sebagai penghukum? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan. Langsung saja kami persilakan kepada
Ibu CGP untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tarsiani. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya, makasih atas masukannya. Mungkin ini menjadi sebuah masukan mulai dari kuliah, mulai dari saat PPL kadang, nah sebenarnya cara mengajarnya sudah bagus, tapi bisa diperlambat intonasinya. Ini sebenarnya pada hari ini pun saya sudah berusaha. Menurut usahaku sudah 80%. Jadi terima kasih. Mungkin itu adalah tantangan buat saya untuk kedepannya. Jadi ada pun pertanyaannya, posisi kontrol guru pada kasus membersihkan WC, apakah ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum? Sehingga kita garis bawahi lagi bahwa penghukum itu adalah di mana ada pernyataan yang secara tiba-tiba, dalam artian berarti membersihkan WC ini kami kategorikan sebagai posisi kontrol penghukum. Betul, ada dampak positifnya, WC jadi bersih. Dan mungkin jika kita tidak ingin memposisikan ini sebagai posisi penghukum, kita bisa menjadikan ini sebagai konsekuensi. Dalam artian ada pun caranya kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada siswa. Jika ada terlambat maka kita bersihkan WC. Berarti pada saat kita terapkan besoknya, maka itu bukan sebagai penghukum lagi. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Namun yang kita terapkan pada beberapa waktu ini mungkin tidak ada kesepakatan, kecuali ada di tata tertib, maka itu bukan sebagai penghukum. Dan juga lari di lapangan, bukankah itu sebagai penghukum? Sebenarnya jika dia adalah guru olahraga yang kemudian pada saat itu terlambat, kemudian aksinya adalah di lapangan, meminta siswa untuk berkeliling lapangan, itu bisa saja bukan penghukum. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi dari proses pembelajarannya. Dan selanjutnya, ilusi orang dewasa. Lagi. Oke. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari pemaparan ini tadi sebenarnya ini adalah pembenaran bahwa hanya sekedar ilusi. Kadang kan kita tadi adalah definisinya arti kontrol. Kadang kita mengatakan bahwa kita guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya bukan. Muridlah yang memberikan kesempatan dirinya untuk dikontrol. Nah, ini adalah ilusi yang biasa muncul juga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya sekedar ilusi. Kenapa? Pada keyakinannya biar kita lebih dewasa, biar kita guru, jika siswa itu tidak mau, maka itu hanya sekedar ilusi saja. Dia hanya gambaran tentang apa sih itu ilusi dan arti dari makna sebuah kontrol. Mungkin itu dari saya, cukup. Kembalikan kepada moderator. Iya. Pertanyaan ketiga, iya silakan. Jadi terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwa kalau dia disiplin positif itu kan berdasarkan kesepakatan penerapan konsekuensinya. Kalau hukuman tidak berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi di sini terkait tentang disiplin positif dan pada pembahasan sebelumnya ada juga dikatakan disiplin negatif. Dan saya tanyakan, apakah antara hukuman dengan disiplin negatif itu sama atau berbeda? Kalau misalnya berbeda, apa perbedaannya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang posisi kontrol manajer sebagai manajer. Jadi kan dalam menghadapi siswa kita kan akan menghadapi beberapa karakter. Terkadang yang kita hadapi adalah siswa yang pendiam. Terkadang nanti ditanya baru bicara, ataukah kalau ditanya hanya ketawa-ketawa saja. Nah, bagaimana kalau seperti itu yang dihadapi? Selanjutnya adalah terkait tentang posisi kontrol, ya, karena mungkin saya yang masuk di penghukum itu, dan apa yang saya lakukan selama ini menurut saya efektif. Misal, ini pernah kejadian waktu hari Jumat itu ada 20 bersamaan siswa datang terlambat. Jadi saya kasih hukuman dijemur sampai jam 10 itu hari.
setelah Jumat berikutnya tidak ada satupun yang begitu, yang terlambat pada hari itu. Nah, bagaimana pandangan calon guru penggerak tentang hal seperti ini? Karena karena sanksi yang diberikan ke siswa ataupun kesepakatan yang kita sepakati dengan siswa itu dalam hal konsekuensi itu kan bagaimana kemudian perilaku yang salah dari siswa itu tidak terulang kembali. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bung atas pertanyaannya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan yang diberikan untuk dijawab oleh calon guru penggerak. Langsung saja kami persilakan kepada Ibu untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Samsul Rijal, pertanyaan yang sangat sesuai dengan realita. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah disiplin positif, apakah disiplin negatif berbeda dengan proses penghukum? Oke, baik. Jadi di sini perilaku kontrol itu ada terbagi menjadi 3. Perilaku kontrol negatif itu ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi perilaku kontrol negatif ada 2, perilaku di mana sebagai penghukum ataupun membuat merasa bersalah. Selanjutnya perilaku kontrol positif ada sebagai teman dan pemantau. Meskipun itu masih agak perlu diperbaiki, dan selanjutnya yang paling disarankan adalah sebagai kontrol diri. Dia adalah sebagai manajer. Dan mungkin saya jawab yang terakhir dulu, sesuai dengan kejadian yang terjadi pada Jumat lalu, ada 20 siswa yang bersamaan terlambat kemudian memilih untuk dijemur. Apakah ini sebagai kasus menghukum atau bagaimana? Mungkin kalau kita lihat dari satu sisi, Bung Faisal, mohon maaf, ini adalah posisi kontrol penghukum, tetapi sebenarnya saya juga sangat setuju dengan sikap itu. Namun karena kita sudah diikat dengan ada istilah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya tujuan dari penerapan ini sangat bagus juga, karena pada saat mereka menuntut ada sakit atau ada kejadian pada saat itu, kita tidak ada pegangan. Dan dari penerapan ini, jika saja sebelumnya, dan mungkin di situ kelemahan kita, sebenarnya kita harus ikat aturan-aturan itu sebelumnya. Kita terapkan adalah sebagai memberikan konsekuensi, dalam artian ada kesepakatan sebelumnya. Oke, di saat ada yang terlambat atau kejadian, mungkin kita bisa rumuskan dalam kalimat inti, maksudnya dalam kalimat yang mewakili semua. Nah, di saat kita menerapkan menghukum, maka itu bukan kita sebagai penghukum, dan di saat kita dituntut, maka kita punya pegangan apa? Kita punya kesepakatan sebelumnya. Berarti posisi kita sebenarnya bukan sebagai penghukum lagi, dan tidak layak untuk disalahkan atas Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Jadi itu berada pada posisi penghukum karena tidak ada teori kesepakatan sebelumnya, dan mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kedepannya kita harus menerapkan kedisiplinan itu dalam sebuah, meskipun kita harus menjadi manajer tapi tidak dituntut, berarti kita harus ada ikatan-ikatan aturan. Berarti ada terlambat, anggaplah kita membahasakan itu dalam bahasa kecil yang bisa mewakili semuanya. Nah, kemudian di saat ada pelanggaran dihukum sesuai kesepakatan dan disetujui semua, maka itu menjadi konsekuensi. Selanjutnya yang kedua tadi adalah bagaimana di saat kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi atau posisi manajer di saat anak itu pendiam. Dalam artian kita tanya, kamu terlambat kenapa? Apa? Sementara dia tidak mau bicara. Mungkin kita bisa mengambil suatu tindakan yang berbeda lagi. Dalam artian mungkin saya pernah ada siswa yang tidak tahu, saya pernah hadapi ini. Ada kejadian beberapa anak wali saya malah saya tanya, dia tidak tahu, dia hanya ditanya menangis, bahkan saya tinggalkan belum ada respon sama sekali. Nah, mungkin kita perlu pendekatan lain lagi, dalam artian oke,
kalau kamu tidak mau bicara langsung, bisa chat saja. Ungkapkan kemudian bagaimana kita menerapkan, bagaimana menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Mungkin itu cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Suharjo untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Moderator. Pertama saya lagi karena saya sudah sembahyang dan belum. Yang kedua tentu ini kalau kita lihat secara nyata di sekolah kita, apa yang kurang yang pertama adalah tidak ada guru BK, itu nomor satu. Yang kedua tidak ada ruang BK. Yang ketiga antara kesiswaan dan pembina OSIS tidak seruangan. Kalau kami dulu di SMA 1 itu seruangan, jadi komunikasi masalah itu mudah. Kemudian struktur penyelesaian masalah, misalnya dari biasa kalau kita menghadapi masalah ini berbagi pengalaman, misalnya ada dua siswa yang bermasalah, ya jangan diperhadapkan mereka berdua, kemudian kita yang ada di tengah-tengahnya, kemudian kita tanya si A, kemudian tanya si B. Bukan seperti itu teknisnya, tapi yang biasa kami lakukan, saya ambil ini di ruangan satu, saya cerita apa masalahnya, kita ambil juga ini di ruangan kedua, apa masalahnya, kemudian kita pertemukan mereka berdua. Jadi jangan kita memperhadapkan langsung gitu. Kita dengar dulu secara pribadi-pribadi. Itu salah satu trik juga untuk menghadapi ketika siswa bertikai atau bermasalah. Kemudian selanjutnya, ya tentu hari ini kita merasa bahwa ternyata di sekolah kita ini ada kegiatan-kegiatan yang kita tidak ketahui ya. Saya juga baru ketahui bahwa ada siswa yang melakukan hal-hal yang seperti itu, yang mengganggu temannya. Ya tentu ini juga perlu pendekatan dari wali kelas. Tidak bisa selesai diserahkan ke BK, tidak bisa diserahkan ke kesiswaan, tidak bisa ya melibatkan saya dalam menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai nanti masalahnya tidak bisa selesai, orangnya sudah mau pindah, baru kemudian kita baru saya tahu gitu, ternyata ada hal seperti itu. Jadi mohon juga, mungkin saya juga kurang komunikasi, jadi melalui forum ini saya sampaikan kalau ada anak-anak yang bermasalah kita tidak bisa selesaikan, ya di-sharing ke teman-teman, jangan disembunyikan, jangan juga tidak disampaikan ya. Kalau masalah itu kita selesaikan secara bersama-sama, pasti akan lebih mudah daripada kita selesaikan sendiri atau kita tidak selesaikan, kita sembunyikan. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan ke depannya, ya tentu melalui budaya positif juga ini ya kita terapkan di kelas-kelas kita ya, jangan suka marah-marah, nanti naik kita sakit sendiri, tidak ada itu siswa saya yang diikuti. Ya, ini yang penting ya, bahwa yang utama dan pertama adalah kesehatan dari Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita sehat terus? Ya betul tadi bahwa siswa itu ya bermacam-macam karakternya. Ya, termasuk yang saya hadapi tadi ini berbeda juga karakternya. Jadi disitulah kehadiran kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, ya tentu banyak masalah-masalah yang dihadapi, karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda ya tentu akan memakan energi, apalagi kalau kita hadapi dengan emosi ya. Tapi memang kita kan sebagai manusia tentu tempatnya emosi ya. Tapi disitulah namanya, ada materi namanya sosial emosional. Ya, ada materi sosial emosional. Kita dilatih di situ untuk tidak menyelesaikan segala sesuatunya dengan emosi. Saya kembali tadi bahwa jangan sampai
kita nanti sakit ya, menderita cinta ya. Malah saya ini, ya, saya ulangi kembali Bapak Ibu ya. Tentu setiap anak wanita ada masalahnya di situ. Jadi jangan dianggap dia selesai sampai Bapak Ibu yakin bahwa itu benar-benar selesai. Nah, kasihan anak-anak kita ya. Ini kan semua siswa yang ada di SMA 11 itu di bawah tanggung jawab Bapak Ibu semua, kita semua, terutama saya. Kalau engkau masalah lagi itu selesai kami, ya bisa kita diskusi sama-sama, sampaikan di ruang wakasek, sampaikan ke saya, kita cari solusinya. Nah, insya Allah setiap masalah tentu ada solusinya ya. Jadi kok si bawa-bawa ya tentu akan lebih ringan, lebih mudah. Nah, itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Terakhir bahwa kalau ada teori yang baik ya kita cobakan kepada anak-anak kita. Ada hal yang menarik yang terbarukan, Bapak Ibu coba terapkan, kemudian rasakan apa hasilnya gitu ya. Coba diterapkan apa yang Bapak Ibu dapatkan, dirasakan. Bedanya tadi menjadi guru yang sebagai manajer, Bapak Ibu sebagai guru yang ya, saya tidak nonton videonya, saya sudah lupa juga. Ada yang mau hukum, ada juga yang dulu videonya udah seperti itu. Dulu videonya ada kayak sekolah-sekolahnya, kayak film kartun dulu ya. Itu maksud saya. Jadi tentu ini ada pengembangan terus ya. Jadi perlu kita up to date pengetahuan kita. Jadi kalau ada hal-hal yang positif, saya tadi terbersih dari Ibu Sartiani bahwa senang dengan video-video begini. Berarti mungkin Ibu Sartiani adalah visual learner ya. Dia suka menonton. Ya, dia akan bersama ketika menonton hal yang positif seperti itu. Jadi tugasnya Ibu Tasriani sama Ibu Nasria dengan Ibu Herlina dengan Ibu Sunat diposting itu ya, supaya Ibu Sarti dengan teman-temannya lagi bisa menonton. Oh, ini materi yang dipelajari oleh ibu-ibu CGP dan GP ya. Ibu ya itu pertama tugas saja. Jadi sebelum kegiatan seperti ini nanti kita sudah nonton videonya, jadi kita bisa lebih banyak diskusi lagi nantinya. Seperti itu ya. Itu mungkin dari saya kembalikan. Tadi apa pertanyaannya teman-teman? Aman semua? Oh, dari perdebatan ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Suwajo dan paparan materi dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Menarik memang terkait tentang budaya positif, apalagi berbicara tentang disiplin positif dan disiplin negatif. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pelaksanaan di sekolah disiplin negatif itu sering sekali kita langsung melihat efeknya dan bisa membuat siswa menjadi jerah. Tetapi itu adalah ilusi. Sehingga kita perlu menerapkan disiplin positif, dan itulah yang menjadi tantangan kita sebenarnya untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri. Karena jangan sampai kita masuk dalam jebakannya anak-anak sehingga kita mengatakan bahwa ini sudah benar, ternyata anak-anak itu malah salah dalam mengartikan itu semua. Baik, demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fattabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk mencicipi anak-anaknya yang kami sediakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fahrul, selamat pagi. Pagi, Bung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Fahrul, saya panggil ke sini karena kemarin Ibu dapat laporan kalau Fahrul bolos di saat rapat Dewan Guru. Apakah laporan itu benar? Iya, Bung, benar. Jadi Fahrul kemana dan ngapain? Kemarin saya ke Transkop sama teman-teman. Ke Transkop sama teman-teman. Fahrul yang ajak temannya ya? Tidak, Bung. Kemarin kan ada dapat Dewan Guru, Bung. Nah, terus ada teman-teman yang ada saya cuma bolos, Bung. Jadi bolos juga. Iya. Oke, baik Fahrul, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan teman-teman kalian yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pada masa yang lalu pernah melakukan kesalahan. Namun baiknya karena Fahrul sudah mengakui kesalahannya. Lalu kira-kira membolos yang Fahrul lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bung. Dan saya menyesali atas perbuatan yang saya lakukan kemarin. Betul. Ada manfaatnya tidak bolos? Tidak ada, Bung. Kira-kira Fahrul kemarin kenapa bolos? Kemarin, Bung, ada teman yang ngajak untuk bolos karena saya juga bosan di kelas, Bung, jadi saya ikut bolos. Bosan di kelas karena tidak ada kegiatan ya, karena ada rapat Dewan Guru juga. Baik, jadi sekarang Fahrul sudah sadar tidak kalau tindakannya itu salah? Sudah, Bung. Dan saya menyesali atas perbuatan saya. Kira-kira ke depannya bila Bapak Ibu Guru masih ada rapat di Dewan Guru, apa yang akan Fahrul lakukan untuk menebus kesalahan hari ini? Kedepannya ketika ada rapat Dewan Guru, saya akan meminta tugas dari mata pelajaran agar pada saat guru sudah rapat, kami tidak jam kosong, dan mohon kami akan menentukan tugas itu. Oke, baik, niatnya Fahrul sangat baik. Jadi di saat ada ruang kosong, ada jam kosong, sebaiknya menentukan tugas ya supaya tidak bosan di kelas. Baik, semoga Fahrul mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah Fahrul lakukan. Terima kasih, Bung. Baik, silakan. Kira-kira Fahrul kemarin kenapa bolos? Kemarin, Bung, ada teman yang ngajak untuk bolos karena saya juga bosan di kelas, Bung, jadi saya ikut bolos. Bosan di kelas karena tidak ada kegiatan ya, karena ada rapat Dewan Guru juga. Baik, jadi sekarang Fahrul sudah sadar tidak kalau tindakannya itu salah? Sudah, Bung. Dan saya menyesali atas perbuatan saya, Bung. Kira-kira ke depannya bila Bapak Ibu Guru masih ada rapat di Dewan Guru, apa yang akan Fahrul lakukan untuk menebus kesalahan hari ini? Kedepannya ketika ada rapat Dewan Guru, saya akan meminta tugas dari mata pelajaran agar pada saat guru sudah rapat, kami tidak jam kosong, dan mohon kami akan menentukan tugas itu. Oke, baik, niatnya Fahrul sangat baik. Jadi di saat ada ruang kosong, ada jam kosong, sebaiknya menentukan tugas ya supaya tidak bosan di kelas. Baik, semoga Fahrul mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah Fahrul lakukan. Terima kasih, Bung. Baik, silakan.